wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada tukang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa, kalas. Subhanallah. Karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut, sampai kepada titik poros bumi, baru diluncurkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin. Dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam. Yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Trim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Dulu, zaman dulu itu belum ada live streaming ya. Baru aja ada live streaming ini. Dulu nggak ada. Tapi beliau bisa live streaming dengan langsung dan disaksikan murid-muridnya. Karena apa? Karena ta'alluq. Beliau ada di Surabaya, gurunya ada di Hadramut. Setiap hari Minggu, Ahad pagi, beliau ikut madros. Gimana ngikutnya? Buka jendela langsung live, Pak. Beliau tinggal buka jendela, Pak, Habib Muhammad bin Idrus, ya, langsung ya melihat daripada madrosnya Habib Ali Habsyi, para hadirin. Karena apa? Karena ta'alluq, ikatan dengan orang soleh. Dan siapa guru-guru kita yang kita punya hubungan dengan dia, para hadirin, ya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Al-Aidrus Al-Akbar, beliau mengatakan bahwa sahibut ta'alluq wa in ba'ad, orang yang punya hubungan dengan orang soleh walaupun dia jauh tetap tersambungkan, para hadirin, ya, tetap disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Jadi menurut saya rasional saja. Tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Tidak mungkin ada Ahlul Bait namanya Ubaidillah. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Akhirnya ngaku cucu Nabi, ngaku cucu Pitung, kadang cucu tuanku Imam Bonjol. Untuk apa? Supaya menonjol gitu. Kita nggak akan menonjol kalau pribadi kita itu sosok yang sangat tidak beradab. Walaupun kita nebeng kepada datuk-datuk, walaupun itu bukan datuk kita. Nggak ngaruh. Cara kami melihat sesuatu begitu. Hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuita, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda, dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya.
Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak, kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para habaib, bagaimana caci makinya para habaib, bagaimana cara para habaib membantah tesis Kiai Imad, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Imad satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib dari dulu banyak ulama yang mengesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para habaib. Hari ini entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan, meragukan nasab kami. Bukan meragukan, justru Kiai Imad itu mengatakan terputus akal, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan. Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya. Mentok tidak percaya. Tidak ada keraguan. Jadi jangan pernah percaya kalau ada omongan nggak percaya Habib, kita akan menjadi kafir, kita akan menjadi murtad. Jangan percaya omongan seperti itu. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu. Ya, nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan si Bahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Kalau kita nggak percaya sama si Munib, menantu si Rizik cebol bin Silaf Al-Kaburi, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita mendengarkan omongan si Munib, kita jadi murtad. Kenapa? Kalau berdoa itu lebih singkat, lebih ringkes. Kita yang belajar balaghah itu mempersingkat. Bahasa Arab itu singkat. Ya Umar Muhdor, kenapa tidak menyebutkan langsung Allah? Lebih singkat Umar Muhdor. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor. Para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di Republik ini, Rizik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Rizik. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal, serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum
untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci. Gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Saudara, ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka, ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Bansen. Jangan, Islam Nusantara, Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rama Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat.
Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada Munas Alim Ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Semit, saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi.
Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syekh Abil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Telapak kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab
berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan.
Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis, utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru ini mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017, di saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Akhirnya Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas larang FPI, dan sampai saat ini dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penonton setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa lihat dari kejadian di PIK 2, di mana ormas larang seperti FPI dan HTI terus-menerus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus daripada beli properti apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi jika terjadi lagi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi di aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar terkena dampak. Deposito, reksadana, bahkan properti terkena imbasnya. Ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual saja kripto di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital, yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual, dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi.
Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.